Mana? Mana? Aduh! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ilmu hadis dari kelas 12 agama akan mempresentasikan secara singkat mengenai salah satu periwayat hadis Imam Al-Bukhari. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama ada biografi dari Imam Al-Bukhari, yang kedua ada nama kitab, yang ketiga ada metode yang digunakan Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis, yang keempat ada prestasi Imam Al-Bukhari, dan yang terakhir ada beberapa contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 1. Biografi Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juni 810 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Ismail, para ulama hadis yang pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, salah satu pendiri mazhab fikih yang 4, dan juga kepada Hamad bin Zaid. Imam Al-Bukhari dikaruniai otak yang cerdas, pemikirannya tajam dan hafalannya kuat. Kecerdasan dan ketajaman pemikirannya serta kekuatan hafalannya sudah terlihat dari usia kanak-kanak. Beliau mewarisi ketakwaan ayahnya. Minatnya terhadap ilmu sudah terbentuk dari sejak kecil, sebab ayahnya menjadi idola sekaligus menjadi guru pertamanya. Beliau ditinggal ayahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak berusia 5 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri di Samarkand. Berikut ini adalah 3 contoh nama kitab dari Imam Al-Bukhari. Yang pertama, Muhtasyar Sahih Bukhari. Yang kedua, Al-Adab Al-Mufrad. Yang ketiga, Fathul Bahri Bisyahri Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya adalah metode yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Ada 6 diantaranya adalah: yang pertama, berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Yang kedua, berdasarkan permulaan lafaz hadis. Yang ketiga, berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Yang keempat, berdasarkan tema hadis. Yang kelima, berdasarkan status hadis. Dan yang terakhir, yang keenam, berbasis software hadis. 4. Prestasi. Bukhari diakui memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan blog. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam, tak menjawab. Suatu hari karena kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacanya secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Ketika sedang berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 1.000 buah hadis yang sengaja diputar-balikan untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulangi kembali secara tepat masing-masing hadis yang salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya, kemudian membaca hadis yang sebenarnya. Ia menyebutkan seluruh hadis yang salah termasuk di luar kepala secara urut sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadis yang ditanyakan. Kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari sang imam, karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu 1 kali dengar. Selain terkena
sebagai seorang ahli hadis, Imam Bukhari ternyata tidak pernah melupakan kegiatan lain, yaitu olahraga. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya sang imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya 2 kali. Keadaan itu timbul sebagai pengalaman sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum muslim belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. 5. Contoh hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis pertama tentang silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad ibnu Abi Yaqub Al-Kirmani haddasana Hasan haddasana Yunus qala Muhammad huwa Zuhri an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi aw yunsalahu fi asarihi falyasilu rahimah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Yaqub Al-Kirmani, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Yunus, berkata Muhammad, dia adalah Az-Zuhri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua tentang cinta. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW dari Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ketiga tentang iman, tauhid, salat, zakat, puasa, dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu alal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa haji al-baiti wa saumi ramadana. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sekian penjelasan kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.